أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami bersyukur sekali kepada Allah telah sampai di negeri Kaili, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kami tiba pertama kali di Palu yang dari dulu hanya kenal nama saja, dan ini pun baru pertama kali ke daerah Sulawesi Tengah seperti ini. Dan kalau saya lihat dari awal tadi, wajah orang Palu ini hampir mirip dengan wajah orang Ambon ini, seperti Pak Syihabuddin ini tadi juga yang di depan-depan tadi, termasuk juga Pak Abdul Halim MC-nya ini, Masya Allah. Jadi kayak saya bicara di depan saudara saya sendiri gitu di sana. Tapi saya mohon maaf, ini saya pakai bahasa Indonesia saja ini, saya takut bahasa saya salah nanti. Tapi beberapa kosakata tadi saya tanya sama Ustadz Abu Hanifah, memang ada yang mirip. Seperti kalau bilang saya apa? Sah. Iya, itu sama dengan di Papua berarti. Ya, kalau di Ambon kan pakai beta. Kalau kamu ngana gitu ya? Ngana ya? Iya. Oh, sama dengan di Gorontalo sana ya. Kalau di Maluku berarti sama dengan di daerah Ternate, Tidore. Itu pakai ngana Pakita itu ya. Berarti ini masih campur-campur utara selatan juga. Saya kira tadi itu bahasa beleng-beleng itu kayak Ustadz Dasat Latif itu. Di sini ada istilah beleng-beleng juga. Hah? Ada juga? Ada juga ya. Saya sering dengar ceramah beliau karena beleng-belengnya banyak di situ. Alhamdulillah kali ini kita akan bahas tentang istiqomah di atas hidayah. Beberapa poin nanti akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu istiqomah? Terus yang kedua, hidayah itu apa? Terus yang ketiga, kita bahas beberapa bidang dari istiqomah ini. Nanti istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas amal. Kemudian saya akan singgung juga istiqomah dengan harta. Baru terakhir kita bahas mengenai kiat-kiat pentingnya. Kurang lebih waktu saya 1 jam. Ya, nanti setelah materi ini, nanti di sesi yang kedua insya Allah nanti kami buka untuk tanya jawab. Baik, istiqomah secara bahasa itu artinya suatu yang lurus. Maka ada istilah kita di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berasal dari wazan atau pola dalam bahasa Arab, istaqama yastaqimu. Jadi kata mustaqim. Sedangkan pengertiannya lagi, kalau dilihat dari sisi bahasa yang lainnya, makna-maknanya sama dengan i'tadala, istawa, yang semua maknanya itu lurus. Berarti kalau kita bahas istiqomah di sini adalah kita ingin berada di jalan yang lurus. Lawannya berarti ada jalan yang menyimpang, yang tidak menempuh jalan yang lurus ini. Adapun penyebutan ayat-ayat tentang istiqomah diantaranya tadi ada di dalam surat Al-Fatihah.
Yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Saya coba tarik langsung di sini, ada juga kata hidayah di dalam surat Al-Fatihah ini. Karena dari kata ihdina itu turun kata hidayah di situ, Bapak Ibu. Yaitu dari kata ihdina, kata Imam Ibnu Katsir, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah irsyad, untuk beri penjelasan, atau ada yang nyebut juga dengan hidayah dalalah, untuk mengajari orang. Kemudian ada yang kedua hidayah taufik, hidayah taufik untuk beramal. Perbedaannya apa? Kalau hidayah irsyad, kita cuma menyampaikan saja, cuma balag, cuma menyampaikan saja. Hidayah taufik ini masalah penerimaan. Masalah itu bisa diyakini sampai diamalkan ataukah tidak. Ada orang yang dapat hidayah itu berhenti cuma pada hidayah dalalah saja atau hidayah irsyad tadi. Ya cuma dengar saja. Namun ada orang yang dari hidayah dalalah diberi penjelasan, lanjut lagi, dapat taufik. Maka ada orang itu dengar ceramah, dengar tausiah, bisa langsung meresap itu, langsung diamalkan itu. Ada aksi setelah itu, ada praktek setelah itu, ada amal setelah itu. Dan ada yang dengar bolak-balik pun ya nggak dapat hidayah apa-apa. Makanya kadang kita istilahkan, oh kenapa orangnya kayak begitu? Wah, dia belum dapat taufik, itu belum dapat hidayah itu. Itu maksudnya adalah dia belum dapat hidayah taufik. Kita butuh hidayah yang mana? Kita butuh dua-duanya. Ya, kita butuh dua-duanya. Tidak berhenti pada dapat penjelasan saja, lanjut lagi untuk beramal. Karena ada orang-orang yang sudah dapat penjelasan. Coba lihat aja Nabi Musa alaihissalam. Dakwai siapa Nabi Musa? Nabi Musa dakwai siapa? Fir'aun. Ya, musuh besarnya Fir'aun. Dikasih penjelasan enggak? Iya, dikasih penjelasan. Dapat taufik enggak? Tidak. Tapi tetap disampaikan enggak? Iya. Nabi Muhammad SAW bahkan beliau itu berikan penjelasan sampai pada keluarga-keluarga dekatnya. Ada situ paman-pamannya. Bahkan ada yang lebih dekat lagi dengan Nabi SAW, Abu Thalib. Namun apakah semua tadi yang Nabi SAW beri penjelasan, padahal Nabi SAW itu kalau beri penjelasan Masya Allah sangat lembut. Ketika Arab Badui masuk masjid saja, sahabat yang lain emosi berat karena Arab Badui ini kencing di masjid. Ya, kencing di masjid itu. Mungkin kalau kita di sini ini apa yang terjadi? Kalau kencing masjid ini, orang timur itu beda lagi ini. Orang Sulawesi, orang Maluku itu beda lagi. Kalau si KP ini paling, wah ini habis itu mungkin dia agak keluar dari masjid itu, sudah diberesin di masjid. Nabi SAW beda dengan sahabat. Sahabat emosi besar, sedangkan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ya biarin aja dia kencing sampai habis selesai. Setelah itu sudah ambil air itu, siram itu kencingnya, beres selesai. Karena yang namanya orang kencing ya tidak bisa diberhentikan tiba-tiba, betul nggak? Betul. Kemudian kalau suruh paksa berhenti, mudarat bagi dia, bahaya. Kemudian kalau dia berhenti di sini belum selesai ya pindah tempat, malah makin meluas nanti kencingnya. Nabi SAW suruh apa? Selesaikan aja. Nabi SAW Masya Allah dakwanya luar biasa, lemah lembutnya luar biasa. Beliau lihat kondisi orang ketika beliau dakwahi, begitu hikmah luar biasa yang beliau sampaikan kepada Arab Badui tadi, penuh hikmah.
Walaupun begitu, dengan paman-paman Nabi SAW Allah belum beri taufik. Keluarga besar Nabi SAW Allah belum beri taufik di situ. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Ini salah satu dalil saja. Saya ingin jelaskan dengan dalil sederhana. Salah satu yang lainnya lagi dari pembahasan istiqomah. Nanti bisa dilihat di pembahasan mengenai kisah yang ini adalah cerita dari surat Al-Buruj. Ya, cerita dari surat Al-Buruj. Ada yang pernah dengar kisah yang ada dalam surat Al-Buruj itu kisah apa? Mana? Ada yang bisa cerita enggak? Ada hadiah Ustaz? Hadiah. Biar nanti cerita itu. Yang Ustaz enggak boleh jawab, jamaah aja. Ceritanya tentang apa? Ada yang pernah dengar enggak? Ashabul Ukhdud. Ukhdud. Apa cerita tentang apa, Pak? Coba Ustaz, bukunya bawa sini aja, Ustaz. Cerita tentang apa, Pak? Iya, apa api kenapa? Ntar sini, Ustaz. Iya. Coba berdiri, terus kenalan dulu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Engineer ini ya. Saya juga engineer, Pak. Iya. Pak Haris ya. Apa cerita tentang apa itu Ashabul Ukhdud? Karena mempertahankan tauhid kepada Allah, dibakar hidup-hidup. Terus ada lanjutannya lagi itu. Ada kan? Dibunuh berkali-kali, tidak mempan. Ya itu cerita awalnya itu baru dibakar. Nah akhirnya dia suruh pada raja, kalau mau membunuh saya itu baca nyebut nama Allah, terus tarik panah itu ya kan, baru nanti saya bisa mati, ya kan? Setelah itu baru orang-orang beriman. Baru cerita yang tadi yang awal itu kebalik berarti urutan ceritanya ya ini. Ini ibaratnya kalau nonton sinetron itu nonton bagian akhir lupa bagian awal itu, Pak. Pak siapa tadi? Pak Aris ya, Masya Allah. Engineer di mana, Pak? Ini Pak ayo Pak hadiah Pak, mau nggak? Mechanical engineering. Salam dulu Pak. Masya Allah, verifik. Asli dari Palu sini Pak? Iya, saya sudah curiga tadi orang Jawa ini. Kalau orang Sulawesi bukannya itu ada khas sendiri itu Pak. Sampai saya sendiri tahu itu orang mana itu saya tahu. Ya, beberapa ciri-ciri bahkan kalau orang Ambon ya. Kalau orang Ambon itu saya tahu mana yang muslim mana yang bukan. Cuma tebak aja. Padahal mohon maaf kalau orang Ambon itu warna kulit sama semuanya. Ya. Tapi kalau tahu ini ini muslim, ini bukan. Tuh. Jadi kalau orang Bantul dengan orang Gunung Kidul saya tahu. Orang Bantul ya. Bantulnya pun di Pak. Oh Jetis, Masya Allah. Berarti besok kalau pulang nanti mampir ke tempat saya ya. Siap, Pak Haris. Baik, coba kisah tadi itu ya. Ini contoh dia pertahankan iman. Kan gara-gara si pemuda tadi orang satu negeri itu dapat hidayah. Terus raja saking marahnya sudah dia siapin api, pokoknya siapin pembakaran, mereka dibakar hidup-hidup. Nah cerita terakhirnya ada yang ingin dilempar di situ. Siapa yang dilempar? Dilempar di dalam parit yang berisi api tadi itu. Siapa yang dilempar? Cerita akhirnya apa? Ini ibu-ibu bisa ini enggak? Ini ibu-ibu nanti enggak dapat hadiah ini kalau pengen jawab ini. Biasanya ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak ini. Ya. Ada mic? Ada? Coba ibu-ibu ada enggak? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Kalau itu nanti berikutnya. Nanti siapin mic dulu. Siapa yang dilempar dalam api tadi? Ada di akhir kisah itu.
Ada yang jawab lagi, Pak? Bapak-bapak ada? Ayo. Ibu-ibu ada yang jawab? Ibu-ibu ada yang paham enggak ini? Bapak sebelah sini. Siapa yang dilempar? Dijawab. Ada? Hah? Siapa yang lempar? Seorang bayi dilempar dengan ibunya. Terus dia bilang apa ketika dilempar tadi? Bahasa Arabnya gimana itu? Hah? Ya ummah, la takhafi. Wahai ibuku, enggak usah takut. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Betul kayak gitu? Betul. Nama antum siapa? Hanafi. Asli sini kayaknya. Oh, asli Bugis. Kok sampai di Palu? Oh, pengabdian dari mana? Oh, santri. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah Ta'ala ya. Santri. Ini buku 50 doa ini ya. Enggak? Masya Allah. Masya Allah, barik fiik. Ya, afwan. Mau jawab tapi ini malu-malu ini. Umur berapa? Hanafi? Oh, 20 tahun. Pasti jomblo. Iya kan? Pasti itu. Mukamu saya tahu kok. Kalau kau Wendy saya tahu, enggak mungkin jomblo dia. Tampangnya orang yang sudah nikah dengan yang belum nikah itu jelas berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa? Tahu bedanya? Mau saya kasih tahu jawabannya? Mukanya Hanafi ini tidak punya beban hidup. Mukanya MC ini punya beban hidup banyak. Itu bedanya itu. Jadi kalau mau tahu jomblo sama bukan tuh lihat dari mukanya aja. Oh mas, kamu belum ada beban apa-apa mas. Atau dia baru 1 hari 2 hari nikah itu masih senyum-senyum dia itu. Dia belum ngerti ada beban di rumah, mikir beras habis, mikir listrik, mikir air, tambah lagi nanti mikir skincare. Belum pernah mikir kayak gitu kan? Belum itu, makanya polos-polos aja mukanya itu. Baik, sampai mana tadi? Saya kira mau bilang sampai skincare lagi. Nanti urusan ibu-ibu nanti kita bahas skincare, Bu. Tadi pelajaran pentingnya apa? Mempertahankan iman itu penting sekali di sini. Ada mau sampai berkorban kayak gitu itu loh. Dan itu diantara bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Yang seharusnya belum bisa ngomong. Dia bilang ke ibunya kan. Dan ada bayi lagi di kisah yang lain yang bicara seperti itu. Siapa bayi yang lainnya? Masih ada 3 lagi. Total 4 itu. Siapa bayinya yang lain lagi? Ayo, sebelah sana. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Ibu. Coba ibu. Ada mic atau gimana? Ada mic? Nggak nyampe? Nah, kalau gitu ngomong aja langsung. Ada? Siapa? Ada 3, jangan jawab Nabi Isa saja. 3, ada 3. Total 4 berarti. Ayo. Ada? Ibu? Sebentar, ibu-ibu dulu, nanti tidak adil ini. Ya. Dikira diskriminasi ini. Ada ibu-ibu jawab? Selain Nabi Isa? Bapak di belakang sana? Apa? Nama? Muhammad Zaki. Ya. Siapa yang ngomong di situ? Ada bayi? Kayaknya tidak ada. Itu bayi itu. Saya baru tahu itu. Iya, bukan kayaknya. Bukan.
Ada yang lagi? Bukan. Ada? Siapa lagi? Hah? Nabi Isa Al-Masih. Semua sudah tahu itu. Selain itu, berarti sudah 2. Nabi Isa, terus bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Siapa lagi? Juraij kenapa? Yang ngomong si Juraij atau siapa yang ngomong? Bayinya siapa? Hah? Bayinya siapa? Pelacurnya dapat di mana kok bisa nyambung dengan Juraij? Aduh. Bagaimana Bapak? Makanya buka di rumahisa.com, cari. Mana sini apa? Ya Pak, sini ada. Ibu-ibu ada? Mana? Kisahnya siapa? Kisah seorang pelacur. Kenapa sampai dia punya bayi itu, Bu? Kisahnya itu ada seorang namanya Juraij. Dia sholat. Ketika sholat ibunya memanggilnya. Ibu Juraij ini memanggil si Juraij tadi. Iya, memanggil si Juraij, cuman dia tidak menjawab karena dalam keadaan posisi sholat. Oke. Iya. Dia lebih memilih apa? Memilih untuk sholat dibandingkan menjawab salam ibunya. Terus karena ibunya mungkin mengira jengkel dengan Juraij ini karena tidak menjawab. Jengkel tuh bahasa Palunya itu apa jengkel itu? Apa ya? Pastiu. Kesal atau? Iya, terus? Ya. Karena kesal dengan Juraij ini tidak menjawab salam ibunya bilang terkutuk kamu, begitu? Kau akan mati kalau sebelum kamu mati. Ibunya nggak boleh bilang kamu mati, nanti nggak boleh ibunya bilang begitu. Sebelum kamu mati, kamu akan bertemu dengan seorang pelacur. Nah, itu ceritanya, nyambung di situ Pak itu. Iya. Jadi tidak mungkin itu anaknya si Juraij, ya. Makanya harus ada nyambung ceritanya, itu ceritanya situ tuh. Nah, terus lanjut kemana itu cerita? Dan ini ada seorang perempuan yang pelacur itu hamil. Ya. Terus dia bilang dia pasti tanya sama warga, itu anaknya siapa, dan ngomongnya ya ini anaknya si Juraij ini. Oh, berarti fitnah itu? Iya. Kenapa dia fitnah kok Juraij? Kok tiba-tiba ada dalam cerita itu Juraij yang dituduh? Kenapa Bu? Ya karena nyambungnya dengan karena ibunya. Dulu itu si perempuan itu naksir sama Juraij, cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu ceritanya. Paham cinta bertepuk sebelah tangan? Sakit nggak? Sakit banget dia. Dia nggak terima. Akhirnya ada penggembala sapi di bawah tempat ibadahnya si Juraij. Sudah sama ini aja deh, daripada Juraij nggak mau, sama ini aja gitu. Ya kan? Nah, terus dia main dengan penggembala sapi tadi, hamil kan? Iya. Nah, terus setelah itu dia tuduh siapa tadi hamili? Dituduhnya Juraij. Kenapa dia tuduh Juraij? Karena dulu mau sama Juraij nggak kesampaian. Apa tadi namanya Bu? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, Mas Hanafi tahu tadi itu, dia mau ngomong kayak gitu juga itu. Waduh, nggak kesampaian ini. Nah, itu. Terus setelah itu kok bisa ketemu dengan wanita pelacur tadi? Bagaimana si Juraij? Di sidang sudah ini. Iya, di sidang sudah ini. Di terus sidang betul. Sudah pelacur ini. Iya. Di sidang sudah Juraij ini. Di sidang sama raja. Di sidang sama. Oke, terus dibawa si Juraij itu, ditarik dia. Sebelumnya masjidnya itu dihancurkan, ya kan? Terus dibawa si Juraij. Ketika dibawakan warga itu menonton nih Juraij ini. Wah, itu lihat itu. Terus yang nonton itu diantaranya wanita-wanita nakal. Maka ketika lewat, terus si Juraij senyumin mereka itu. Ya Allah, ini doa ibu saya benar terkabul ini. Iya kan? Benar terkabul. Baru setelah itu, apa Bu? Lanjut apa itu? Terus ditanya sama raja kan? Iya, ketika ditanya sama raja, si perempuan bilang bapaknya siapa? Juraij. Terus Juraij buktikannya bagaimana? Dia tanya sama anaknya, si bayinya.
Siapa bapakmu? Ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Dia jawab apa? Si penggembala. Itu penggembala sapi itu. Terjawab sudah. Itu sudah berapa kisah berarti? 3 sama Nabi Isa tadi. Nah, berarti ibu tadi dapat ini, Bu. Ya. Ini ada doa. Di dalam buku ini juga ada doa yang bagus ini. Doanya itu ada, saya dapatkan isi doanya itu doa untuk mengatasi istri yang cerewet. Pak Aling nanti saya kasih buku satu nanti dia nih. Ini MC satu nanti MC dia ini biar ini kayaknya sesuai tapi dia diam-diam aja itu. Satu kisah lagi ada. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir, tahu tukang sisir ya? Berarti kerjaannya ngurus rambutnya putrinya Fir'aun. Tuh. Itu menunjukkan Fir'aun itu punya kuasa banget, banyak sekali itu. Mau lihat yang ngurus anak putrinya ada, tukang sisirnya ada. Nah, tukang sisirnya ini beriman. Beda dengan Fir'aun tadi, terus mau disiksa. Kisahnya hampir sama dengan Ashabul Ukhdud tadi itu. Mau disiksa, mau dibunuh itu. Kemudian bayinya ini ngomong, ibu gak usah takut. Innaki alal haqqi, engkau itu berada di atas kebenaran. Gak perlu khawatir itu. Kisahnya hampir sama dengan Ashabul Ukhdud tadi. Yang tadi bayi mulai dilempar dengan ibunya itu. Nah ini kisahnya tukang sisirnya Fir'aun itu kayak gitu juga. Total ada berapa tadi? 4. Ya, 4 bayi yang bisa bicara tadi. Ya. Ini 4 bayi yang bisa bicara. Lihat kisah-kisah ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang mempertahankan iman. Bukan mau gadaikan dengan rupiah, bukan mau gadaikan dengan beras. Oh, kalau zaman dulu itu tempat kami itu di Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul dari Jogja itu sekitar 1,5 jam. Di daerah kami itu dulu memang rentan sekali orang itu ya bisa keluar dari Islam itu rentan sekali. Cuma gara-gara apa? Bisa jadi bantuan air, bisa jadi bantuan beras. Itu korbankan iman itu. Itu korbankan iman. Maka diantara jalan untuk ngatasi ini ya harus punya kekuatan ekonomi juga. Balas lagi sama. Jadi kalau mereka butuh apa? Butuh air, ya dibantu air lagi. Karena di Gunung Kidul kenapa dibantu air? Ya mungkin beda dengan di daerah Palu. Di sini airnya banyak. Kalau daerah Gunung Kidul itu batunya batu keras. Air itu kita bergantung cuma dengan air hujan saja. Sama sekarang sudah ada PDAM. Beda dengan daerahnya Pak Haris tadi, daerah Bantul itu beda, daerah sumber air. Kita aja cari air saja harus turun ke sana. Atau cari rumput aja harus turun ke Bantul. Jadi mereka korbankan iman cuma gara-gara faktor dunia semuanya ini. Kalau zaman dulu karena mau dapat kerja, kalau mau jadi pegawai ya sudah murtad aja. Nah, sehingga kadang kita harus memikirkan kekuatan ekonomi juga untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti dari Mu'alaf Center ini Allah berkahi, Allah karuniakan rezeki yang banyak juga ya untuk nolong saudara-saudara kita yang aslinya itu muslim. Jadi karena kita itu memikirkan bukan hanya yang luar masuk Islam, bukan aja. Yang sudah Islam nih, gimana pertahankan itu? Saya punya saudara ada di Ambon. Ini mudah-mudahan ada cabang Ambon juga ini ya. Nanti Ustadz Wendy nanti bisa ke sana, itu ada namanya Ustadz Abu Imam. Abu Imam Rumbara, asli dari Seram bagian timur, SBT ya. Tapi dia punya pondok ada di Ambon, ada di Pulau Buru. Santri-santrinya itu mu'alaf itu banyak. Korban kerusuhan Ambon. Dan kalau dia itu dakwah, satu kampung itu masuk Islam, bukan satu orang loh, satu kampung bisa masuk Islam di sana. Dan dia ke pelosok-pelosok, bukan di kota Ambonnya, pelosok-pelosok di Seram, Pulau Seram. Nah, nanti kau Hendy sama kau Jimmy atau yang lainnya mau ini, nanti saya kasih kontak beliau. Ya,
Itu mungkin bisa jadi cabang di sana itu. Di pondok beliau punya pondok namanya Al-Ansar. Kebetulan dari dulu itu setiap Ramadan ada kerjasama dengan kami pembinaan mu'alaf. Beliau punya program pembinaan mu'alaf. Setiap tahun pas Ramadan sekitar 20 hari mu'alaf itu dibina khusus. Awal bulan itu biasanya dia kontak saya, Ustaz Abdul, tolong bantu ini dulu. Oh ya, siap. Habis kita cari bantuan untuk Ustaz Abu Imam Rumbara tadi. Orang Ambon asli. Ya, orang Ambon asli. Dan kalau mau tahu pembinaan yang mu'alaf itu ada di Ambon di pondok beliau. Baik, kita lanjut. Sekarang saya sebutkan macam-macam istiqomah. Saya bahas 3 aja deh. Ini ada kaitannya dengan ilmu, ada kaitannya dengan amal, ada kaitannya dengan harta. Istiqomah dengan ilmu, salah satunya saya ingin jelaskan penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu menyebutkan orang yang punya ilmu itu, beliau katakan sifat orang yang berilmu itu sama dengan sifat siddiq. As-siddiq. Kita tahu sahabat Abu Bakar punya gelar di belakangnya apa? As-siddiq. Ya itu. Siddiq itu apa sih siddiq dulu? Kalau mau ditelusuri, siddiq itu kasratus sidqi. Kalau kita membahasakan bebas dalam bahasa kita itu benar-benar jujur. Dan ini yang ada dalam sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau mau telusuri lebih dalam, para ulama itu memberikan definisi yang beragam mengenai siddiq ini. Nanti tulisan ini ya, pembahasan yang siddiq ini ada di tulisan baru saya, ada di rumaiso.com. Nanti bisa lihat di tulisan keutamaan ilmu yang saya ringkas dari pembahasan Imam Ibnul Qayyim dari Miftah dari Sa'adah. Di antara pengertian siddiq itu dijelaskan oleh para ulama, ada dari Imam Al-Qurtubi, ada dari Al-Khazin, ada dari As-Sa'di. Nanti baru kita rangkai jadi satu di sini. Dari Imam Al-Khazin itu katakan namanya siddiq itu adalah al-katsiru sidqu. Benar-benar jujur. Dikenal kejujurannya. Atau lebih mendalam lagi Al-Khazin ini katakan as-siddiqun huwa atba'ur rusul. Siddiq itu adalah pengikut Rasul yang sejati. Bahasa kita pengikut itu kalau sekarang itu follower. Kalau follower itu baru paham itu. Oh follow ya itu. Follow dong, itu baru paham itu pengikut tuh. Follower sejati. Alladzina ittaba'uhum ala manahijihim ba'dahum, yang dimana dia mengikuti cara hidup, prinsip dari Nabi tersebut. Orang-orang kayak gini disebut siddiq. Kalau Imam Al-Qurtubi poinnya hampir sama, ya, sama juga mengikuti Rasul, tapi ada perkataan beliau di sini, beliau katakan huwallazi yuhaqqiqu bifi'lihi ma yaqulu bilisanihi. Sifat siddiq itu adalah ucapannya selaras dengan prakteknya. Antara ucapan dengan perbuatannya sama. Dia ngomong A, praktek dia juga A. Dia ngomong B, ya praktek dia juga B, sama, selaras. Itu salah satu sifat yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dari pengertian siddiq. Sedangkan dari Syekh As-Sa'di beliau katakan namanya siddiqun huwallazi kamalu maratibal imani wal amal salihah wal ilman nafi'ah, yaitu yang punya kesempurnaan dalam iman, amal, ilmu. Ditambahkan lagi wal yaqinas shadiqah, juga rasa yakin yang kuat. Berarti berapa itu?
Iman 1, amal 2, ilmu 3, terus rasa yakin yang kuat 4. Berarti secara total kita bisa sebutkan sifat-sifat dari siddiq. Dari pengertian-pengertian tadi kita bisa simpulkan sifat-sifat dari siddiq. Apa sifat yang pertama? Jujur. Sifat yang kedua, benar-benar mengikuti Rasul. Seperti Abu Bakar itu benar-benar mengikuti Rasul tuh. Yang ketiga, patuh pada syariat. Terus yang keempat, selaras apa tadi? Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan praktek. Kemudian ditambahkan lagi dengan pengertian dari Syekh As-Sa'di, dia punya kesempurnaan dalam iman, amal soleh, ilmu yang manfaat, dan rasa yakin yang kuat. Itu disebut dengan sifat apa? Siddiq. Nah, sebelumnya Imam Ibnul Qayyim itu katakan, beliau simpulkan dari ayat berikut ini. Saya baca catat ayatnya, surat An-Nisa 69-70. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, mereka itulah yang nantinya bersama dengan para orang-orang yang dapat nikmat, disebut orang-orang yang dapat nikmat. Maka Ibnu Qayyim itu menggunakan istilah gini, orang yang paling bahagia dan yang mudahkan masuk surga. 4 orang yang disebutkan dalam ayat ini. Orang yang paling bahagia dan dimudahkan masuk surga, 4 orang yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa? 1, para nabi. 2, siddiq yang kita bahas tadi. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, salihin, orang-orang soleh. Coba diulang, 4 orang tadi disebutkan Ibnu Qayyim apa? Orang yang paling bahagia dan dimudahkan masuk surga. Siapa saja tadi? 1, para nabi. Sudah jelas ini kalau para nabi. Yang kedua, as-siddiqin. Siapa siddiq? Tadi pengertiannya sudah kita sebutkan tadi. Di antara sahabat yang digelari siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Terus yang keempat, orang-orang soleh. Kalau syuhada, ya, ini disifati untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau orang soleh, disebut soleh itu kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, soleh itu orang yang menjalankan hak Allah dan menjalankan hak sesama manusia. Jadi hubungan dengan Allah dia baik, hubungan dengan sama juga dia baik. Itu disebut soleh. 4 orang ini Ibnu Qayyim tadi katakan, ini paling bahagia karena mereka dapat nikmat. An'amallahu alaihim. Kemudian mereka dimudahkan masuk surga. Dan secara urutan dari ayat ini, posisi siddiq itu setelah nabi. Betul nggak? Coba cek tadi. Posisi siddiq itu setelah nabi. Maka Ibnu Qayyim katakan tegas, orang yang berilmu, yaitu yang siddiq tadi, posisinya adalah dia setelah para nabi. Ditambahkan lagi kata beliau, kenapa demikian? Karena mereka jadi perantara wahyu sampai di tengah-tengah manusia. Tanpa perantaraan orang berilmu, wahyu itu enggak sampai kepada tengah-tengah manusia. Jadi kita tidak kenal itu istilahnya ilmu itu langsung nyampe, itu enggak. Ada perantara dulu, urutan dulu. Jelas itu? Oke. Dan itu sekaligus menunjukkan keutamaan dari orang berilmu. Orang berilmu masuk dari kalangan siddiq.
Asalkan penuhi sifat-sifat sidik yang tadi sudah kami sebutkan. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya ilmu itu harus selaras dengan amal juga. Jadi yang kita ucapkan, kita sampaikan selaras dengan amal juga. Praktek bagaimana? Maka yang paling berat itu yang ngomong di depan. Ngomong harus punya praktek juga. Itu paling berat. Tapi orang yang dapatkan ilmu juga butuh juga mengamalkan. Dia tidak berhenti pada hanya dengarkan saja. Karena kita itu dibalas oleh Allah bukan karena kita itu tahu. Namun kita itu diberi balasan karena kita itu amalkan. Maka dalam ayat Al-Quran kan disebutkan bima kuntum ta'malun. Kalian itu dibalas atas amalan yang telah kalian lakukan, bukan bima kuntum ta'lamun. Kalian tidak dibalas itu bukan kalian dibalas itu bukan karena ilmu kalian, tapi karena apa? Amal. Nah, ini sudah menunjukkan bahwasanya pentingnya kita istiqomah di atas ilmu, kaji Islam terus, belajar terus, kemudian kita amalkan. Dan ilmu itu kita perlu belajar dari yang sederhana dulu. Tidak perlu rumit-rumit. Bahkan yang rumit-rumit itu ya, kalau kita pelajari malah bingung. Kita pelajari dari yang sederhana dulu. Yang sederhana itu bagaimana? Mengenai hal-hal yang wajib kita ketahui dulu. Dan kadang kita orang Islam ini perkara-perkara yang penting dan itu harus kita lakukan tiap hari, kadang kita cuekin hal itu. Saya kalau di pesawat itu, saya cuma lihat beberapa orang sih yang memperhatikan sholat subuh. Terutama orang itu kalau mau ke timur itu pasti subuh di pesawat. Ya, rata-rata subuh itu di pesawat. Saya tadi di pesawat saya cuma lihat cuma satu orang aja yang bangun samping saya, itu yang dia milih pakai tayamum, kemudian dia sholat itu. Saya bilang ini yang lainnya kok tidurnya nyenyak sekali. Setelah bangun dari tidur itu sudah mau landing, enggak rasa bersalah apa-apa gitu, sudah turun aja. Kalau saya pakai pendapat ya sholatnya di pesawat saja. Kemudian saya tidak ulangi sholat itu. Nah, tidak ada sholat lagi di situ. Terus cara saya dilakukan kayak bagaimana? Saya ketika di pesawat, simple. Pertama, kita penuhi syarat dulu. Ada syarat yang sebenarnya tidak bisa kita penuhi di situ. Ada satu, yang syarat tidak bisa dipenuhi, ngadap kiblat. Karena ke Palu sini ngadap timur. Timur Serong Utara malahan. Nah. Terus yang kedua, sulit berdiri karena nggak mungkin saya di tengah jalan di pesawat kan. Oke, saya menganggap ini tidak mungkin saya lakukan. Ya sudah, saya duduk. Tapi ada yang masih bisa saya lakukan, yaitu wudu. Saya nggak milih tayamum, saya milih wudu. Kok bisa milih wudu? Oh bisa. Wudunya bagaimana? Tadi saya kebetulan saya ke toilet, terus saya wudu di situ, tapi pakai wudu minimalis. Masya Allah, ini batiknya luar biasa nih batiknya ini ya. Ini batik khas Palu ya ini ya. Ya. Tadi dengan Pak siapa tadi sama bajunya. Ini batik apa namanya tadi? Domba sah? Bomba ya. Masya Allah ini. Luar biasa batiknya. Nah, saya ingin tunjukkan dulu cara wudhu di pesawat saya tadi bagaimana sih? Sekarang, sederhana aja. Kita mau wudhu yang sah itu perhatikan apa? Supaya wudhu sah, apa yang dilakukan? Penuhi apa? Lakukan apa? Rukun wudhu apa saja? Materi saya nggak tinggi-tinggi ini. Rukun wudhu aja deh. Rukun apa? Apa? Pak? Nah, sebutkan semua. Jangan bilang bismillah saja ya. Nggak wudhu nanti Pak. Nanti. Ayo. Rukun wudhu aja deh. Harus berani ngangkat tangan tersebutkan lengkap. Ayo. Siapa? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Ayo, bapak-bapak. Yang putra? Ada? Coba Pak. Bismillah.
Membasuh wajah, tangan sampai siku. Itu aja. Terus rukun. Rukun berarti yang wajib ya. Berarti mengusap kepala tidak wajib. Ya, terus apa lagi? Membasuh kaki. Berarti total ada berapa itu rukun? Bingung tak? Bingung Pak? Baik, saya jelaskan aja daripada bingung ya. Rukun wudu ada berapa? 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Tangan sampai siku. 4. Sebagian kepala. 5. Kaki sampai. Oke, 6. Tertib. Oke, sudah. Sudah tadi. Wendy sudah dapat hadiah kan tadi kan? Ya sudah berarti. 6 ya. Baik. Saya niat aja. Sudah niat. Sudah. Saya niat wudu. Terus yang kedua apa tadi? Basuh muka. Terus yang ketiga tangan sama siku. Siku yang penting kena. Sudah. Kiri kena. Terus kepala bisa sebagian. Tadi kok telinga tidak disebut? Telinga kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Yang keenam kaki sampai mata kaki. Saya tadi di pesawat saya lepas kos kaki saya karena waktu saya wudhu kayaknya waktu itu tidak pakai kos kaki dulu ya. Kos kakinya saya pakai dalam keadaan tidak berwudhu kayaknya. Jadi saya tidak pakai mengusap. Saya lepas terus saya cuci kaki. Dan saya sebut ini namanya wudhu minimalis. Ini wudhu minimalis. Saya contohkan aja di sini. Insya Allah nggak banyak netes di sini. Nggak usah. Ini kan kita lagi di pesawat. Ya. Jadi pakai air keran aja yang ada di itu, nggak jatuh sama sekali. Jatuh cuma netes biasa aja ya, kayak orang pakai air biasa. Apa tadi? Dari mana dulu? Niat kan? Niat sudah. Terus muka aja langsung. Kumur-kumur saya tinggalkan, menghirup air ke hidung saya tinggalkan juga. Ya, berarti saya pentingkan yang muka dulu ya. Lihat. Yang penting tangan ini kumpulkan air. Sudah ini kok air sudah terkumpul nih. Sudah kena? Sudah? 1. Terus tangan sampai siku. Kan kita bukan mandi toh, wudu kan? Iya toh, wudu. Sudah kena ini? Sudah ya? Sudah. Kiri lagi ya. Oke. Sudah? Oke. Terus apa? Nah, sudah. Tangan cuma basah aja. Kalau enggak saya tambah dengan telinga. Sudah dah? Sekarang kaki. Sudah, tangan kayak tadi dikumpulkan air aja. Kanan. Sudah nih sampai mata kaki nih. Kiri. Mana banjir di bawah? Banjir? Enggak kan? Oke. Sudah lihat itu? Kalau saya nggak miliki tayamum. Pertama, tayamum. Masih ada air. Airnya aja nggak habis tuh. Lihat tuh, berkurang berapa mili nih? Iya tuh. Terus yang kedua, mau cari debu di pesawat sulit. Mana bersih semua itu? Nggak ada debu. Iya tuh. Nggak ada debu. Yang kalau mau debu itu di bawah sepatu itu baru ada. Itu ke bawah itu dari bawah. Sedangkan masih ada air. Dan saya lebih milih kayak gini, ya ada dasarnya juga. Kalau orang bilang, Ustaz berpendapat sendiri, nanti coba cek nanti di YouTube videonya Buya Yahya itu persis dia terangkan kayak begini. Sama.
Itu namanya praktek sederhana. Kalau orang bilang nggak bisa wudhu di pesawat, bisa. Nggak bisa sholat di pesawat, masih bisa. Nanti sudah, saya lakukan sholat di tempat duduk saya aja, sudah selesai. Simple kan? Sudah bisa kita gunakan untuk sholat. Syariat Islam itu mudah sekali kok. Tidak bebani kita. Ada satu kondisi kita terpaksa kayak begini. Air terbatas. Masih bisa saya pakai itu. Kondisi darurat. Saya di perjalanan. Itu keadaannya sulit itu. Ustadz, saya naik gunung Ustadz. Ya sudah pakai kayak tadi nggak apa-apa. Ada mungkin yang sering naik gunung di Palu di sini, mana yang orang yang biasa naik gunung di Palu ini? Ada gunungnya juga sini. Ada yang dinaiki ada? Hah? Ada. Nah, itu. Bisa aja dia ke sana. Dan praktekkan kayak tadi bisa. Nah, itu namanya kita amalkan hal-hal sederhana yang penuhi cuma rukun saja. Itulah hikmahnya kenapa para ulama itu ajarkan rukun kepada kita. Perkara rukun itu tidak ada dalil yang tegaskan khusus langsung. Ini bagiannya itu rukunnya itu 6 gini, nggak ada. Tapi kesimpulan dari beberapa dalil, Al-Maidah ayat 6 masuk di situ. Terus tambah dengan hadis Nabi SAW lagi untuk mendukung. Kesimpulannya 6 rukun tadi. Ustaz, tadi kok nggak ada baca bismillah? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 6 ini tidak pakai bismillah, Pak. Maka baca bismillah tidak wajib karena tidak masuk dari yang 6. Contoh sederhana. Nah, itu bisa kita masukkan dalam pembahasan tadi, istiqomah dengan ilmu dan amal. Satu lagi, istiqomah dengan harta. Ini bahasan terakhir kita ini. Ini mau berhenti sampai berapa menit lagi nih? Hah? Paling berapa menit lagi? Setengah 12 kan? 5 menit lagi berarti? 10 menit cukup? Ya, baik. Ingatkan saya aja. Kalau bilang ini selesai, ya sudah. 10 menit lagi. Lihat. Istiqomah dengan harta. Harta itu dalam bahasa Arab disebut dengan mal. Dan kadang orang itu sulit istiqomah kalau punya harta. Makanya saya masukkan istiqomah dengan harta. Kenapa? Dalam bahasa Arab, harta itu sudah diistilahkan dengan mal, malun. Berasal dari kata apa? Mala yamilu, condong, tidak lurus. Kecenderungan orang punya harta itu tidak lurus. Ya. Karena apa? Harta itu biang konflik. Harta itu sebab ada sengketa. Harta itu sebab ribut. Harta itu sebab keluarga marah-marah. Harta itu sebab itu istri ngamuk-ngamuk juga bisa. Ya. Ini kembali ke sini nih, ke harta nih. Harta itu juga bikin sebabnya apa? Orang pelit, orang rakus. Jadi harta aja. Maka Imam Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan, ya, yang artinya ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah ketika bahas al-ilmu khairum minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Beliau katakan bahwasanya setiap bentuk ketaatan itu sebabnya adalah karena ilmu. Berarti orang itu bisa taat karena adanya ilmu. Terus kebalikannya beliau sebutkan, sedangkan orang itu bisa bermaksiat jauh dari Allah, kecenderungannya itu karena punya harta. Maka lantaran harta orang sulit istiqomah. Cenderung bermaksiat, cenderung bertikai, cenderung punya problem. Dan ingat, manusia itu punya sifat dasar terkait harta. Dalam potongan di dalam surat An-Nisa itu disebutkan bagian ini.
wa uhdiratil anfusu asyuh. Jiwa itu sifat dasarnya adalah syuh. Syuh itu apa? Syuh itu ada pembahasannya lagi di dalam surat Al-Hasyr disebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat syuh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kata para ulama, syuh itu ada dua sifat. Pertama, pelit. Yang kedua, rakus. Ulang, yang pertama apa? Pelit. Yang kedua, rakus. Balik ke ayat tadi, wa uhdiratil anfusu asyuh. Jiwa itu kecenderungannya, sifat dasarnya itu adalah syuh. Maka kita dapat sebut apa? Sifat dasar manusia yang pertama, pelit. Kemudian yang kedua apa? Sifat dasar manusia itu apa? Rakus. Coba saya ulang. Sifat dasar manusia apa yang pertama? Pelit. Kemudian yang kedua, sifat dasar manusia adalah rakus. Setuju? Setuju? Hah? Setuju enggak? Setuju? Itu sifat dasar itu. Oh Ustaz, tapi orang saya enggak pelit kok. Iya, kamu enggak pelit, kamu dermawan, berarti selamat dari sifat dasar. Itu taufik dari Allah. Allah keluarkan itu tuh. Rakus. Akhirnya dia kasih orang, berarti enggak rakus tuh, dia bagi-bagi. Dia enggak terlalu ambisius. Iya, itu Allah selamatkan juga. Syekh Sa'di rahimahullah itu menjelaskan tentang ayat innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa? Surat apa? Hah? Ada Al-Adiyat atau At-Takasur? Al-Adiyat ayat berapa? Ayat terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sini. Ini Pak. Bukan ayat terakhir, ayat ke-6 itu Pak. Ya. Tiba-tiba sudah innal insana li rabbil lakanud, Allahu Akbar gitu. Tenun. Innal insana li rabbihi lakanud. Nanti cek di ayatnya itu, artinya kalau di terjemahan biasa itu sesungguhnya manusia itu ingkar pada Rabbnya. Tapi Syekh Sa'di itu katakan tentang ayat ini, sesungguhnya manusia itu ingkar pada Rabbnya dengan dua hal. Pertama, ingkar enggan taat dengan anggota badan. Yang kedua, ingkar dengan enggan taat, tidak mau taat dengan hartanya. Coba saya ulang. Yang pertama, manusia itu ingkar karena tidak mau taat dengan anggota badan. Berarti badannya enggak mau gerak. Bahasa kita apa? Apa bahasa kita? Malas. Bahasa Palu ada yang khusus malas? Hah? Mutung? Hah? Muto? Ngabuto? Iya. Oh. Istilah baru ini sih, baru dengar nih. Terus yang kedua tadi, dia enggan taat dengan harta, artinya tidak mau keluarkan harta. Bahasa kita apa? Apa? Pasina. Nasina. Bahasa sini. Itu artinya pelit. Iya. Oh, itu. Sifat dasar manusia dua tadi berarti di sini. Imam Syekh Sa'di itu katakan, yang pertama, manusia itu dasarnya malas. Kemudian yang kedua tadi, manusia dasarnya apa? Pelit. Berarti kalau kita kumpulkan sifat dasar tadi, ada 3 totalnya tadi. Apa sifat dasar yang pertama tadi? Sifat dasar manusia itu pelit. Yang kedua, sifat dasar manusia itu rakus. Yang ketiga, sifat dasar manusia itu malas. Ketika sebutkan innal insana li rabbihi lakanud, di akhirnya Syekh Sa'di katakan
manusia bisa selamat dari dua sifat ini kalau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan untuk yang pelit dulu ini. Ini kalau sudah masalah rebutan harta ini. Kapan harta itu bisa direbut? Terjadi sengketa, terjadi keributan kapan? Paling apa? Wasiat apa waris? Waris. Di sini ada pembagian waris juga. Bagaimana bentuk pembagian waris? Pembagiannya bagaimana? Ustadz, berantam dulu. Apa bahasa berantamnya? Baku pukul bukan? Baku pukul juga? Sama? Baku pukul dulu Ustadz. Ada yang sudah bawa parang juga satu ini. Kalau urusan duit, urusan harta, coba nanti lihat ya. Orang itu tidak mau duduk baik-baik dulu. Rembuk dulu sama-sama. Mau bicara dengan kepala dingin itu tidak mau. Maunya apa? Sudah, baku hantam dulu. Ya, urusan nanti satu masuk rumah sakit belakangan. Urusan yang satu tewas juga belakangan. Ya. Urusannya nanti hubungan jadi rusak, wah itu mikir nanti. Yang penting duit itu duit saya itu. Saya punya bagian di situ. Betul tidak? Itu sifat pelit ada, sifat rakus ada di situ. Makanya dalam syariat itu benar-benar diatur tentang urusan harta. Syariat gak main-main loh, syariat Islam itu. Sampai-sampai kita itu ya Allah yang wasiatkan untuk masalah kalau ada harta itu ditinggal, ada harta peninggalan, Allah yang ngatur itu. Makanya muqaddimah ayat waris itu An-Nisa ayat 11 sebutkan yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian tentang harta pusaka, tentang warisan. Yang wasiatkan siapa? Allah. Artinya apa? Yang bagi itu Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika ada yang meninggal dunia itu, harta bukan milik dia lagi. Harta sudah tidak bertuhan. Dan untuk mencegah terjadinya konflik, urusan Allah yang bagi. Maka dibagi, lidzakari mislu hadzal unsayain. Laki-laki itu dapat 2 bagian daripada perempuan. Terus nanti pembagian nanti untuk istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak putri dapat berapa, saudara perempuan dapat berapa, saudari seibu dapat berapa. Diatur itu. An-Nisa ayat 11, An-Nisa 12, An-Nisa 176. Kenapa kok sampai diatur? Soalnya kalau manusia bagi pakai feeling, pakai perasaan. Oh, ini anak paling baik ini. Anak ini bagaimana? Oh, itu anak durhaka itu yang itu. Itu anak paling kurang ajar dia itu. Sampai bapaknya bilang sebelum meninggal itu, ini besok kalau saya meninggal tidak usah dikasih waris. Dia bilang ke adik-adiknya itu besok ini anak kurang ajar ini anak ini. Kalau meninggal tidak usah dia dapat waris. Sekarang pertanyaannya, kalau meninggal, emangnya waris nanti untuk siapa? Anak tadi bisa dapat nggak? Anak durhaka tadi bisa dapat? Bisa. Nah, pembahasan lanjutan, insya Allah nanti ba'da sholat zuhur, insya Allah. Saya tidak ditegur-tegur, jadi saya lanjut 2 menit ini. Baik, cukup ya. Nanti ada pertanyaan atau yang lainnya? Nanti kita lanjutkan insyaallah ba'da zuhur jam 1 ya. Oke. Allah barik fiik. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.